Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan bahasa pemrograman Python. Kami terdiri dari 5 orang, ya dengan saya sendiri, Mas Dwi Agung Prasetyo, yang kedua Fadli Faiz Fajarudin, 3 Faruk Kusmo Abdillah, 4 Manda Fatima Azazia, yang terakhir Diki Ari Setiawan. Di sini kami akan mempresentasikan 5 bab. Yang pertama yaitu Python Array, yang kedua Python Class or Object, yang ketiga Python Inheritance, yang keempat Python Iterators, dan yang terakhir Python Polymorph. Nah, sebelum masuk ke bab selanjutnya, saya akan menjelaskan sedikit tentang bahasa pemrograman Python. Python adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang dapat digunakan untuk berbagai platform. Python dapat digunakan untuk berbagai tugas pengembangan perangkat lunak, seperti melacak bug dalam kode perangkat lunak, mengembangkan prototipe perangkat lunak, dan mengembangkan aplikasi desktop. Nah, kita langsung saja ke bab yang pertama, yaitu Python Array. Selanjutnya ada array Python. Array adalah variabel khusus yang dapat menampung lebih dari satu nilai pada satu waktu. Misal kita mempunyai list nama mobil. Nah, ini kan kebanyakan kalau kita nulisnya sampai banyak gitulah. Nah, bagaimana cara kita menyatukan list nama mobil tersebut? Nah, solusinya adalah array. Suatu array dapat menampung banyak nilai di bawah satu nama, dan kita dapat mengakses nilai-nilai tersebut dengan menunjuk ke nomor indeks. Mengakses elemen array. Misal, kita ingin mencari elemen pertama array. Jadi elemen pertama di sini tuh kehitungannya 0. Jadi 0, 1, 2. Lalu tulis saja si X sama dengan chars. Kita print karena kita ini print elemen pertama, jadi kita tulis ke 0. 0 itu berarti for. Terus kita print saja si X-nya. Nanti outputnya keluar si for. Oke, misalkan kita ingin mengubah elemen pertama array, sama kayak tadi 0, 1, 2. Jadi kita tulis aja 0, terus kita ganti elemennya dengan objek lain misalnya gitu, terus kita print si carsnya, maka si Ford ini akan ganti dengan Toyota. Panjang sebuah array. Gunakan len. Metode ini untuk mengembalikan panjang suatu array. Nah, di sini kita bisa menghitung jumlah elemen dalam suatu array ya. Kita gunakan lens, terus dalam kurung si carsnya, variable cars, terus kita print si X-nya, maka outputnya keluar 3 karena di sini jumlahnya itu 3, 1, 2, 3, maka outputnya 3. Lalu kita bisa menggunakan si array ini, bisa gunakan for in loop atau looping untuk mengulang semua elemen array. Jadi ya kita tinggal for X itu si variable ini, terus in cars, terus kita print si X nya, maka outputnya seperti ini. Menambahkan elemen array. Jadi untuk menambahkan elemen array itu kita gunakan append. Nah, di sini misalnya ya cars.append, kita masukin elemen yang akan kita tambahkan, lalu kita print, maka otomatis bertambah. Oke, terus menghapus elemen array kita bisa gunakan pop. Kita misal hapus elemen kedua ya, karena mulai dari 0. Jadi elemen kedua itu 1, yaitu si Volvo. Udah, kita tinggal cars pop, kurung buka elemen yang ingin kita hapus, terus kita print, maka elemen tersebut hilang. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan Python class dan objek. Apa itu class? Class adalah cetak biru untuk membuat objek.
kelas mendefinisikan atribut dan metode yang dimiliki oleh objek. Contohnya di sini kita membuat kelas bernama mobil. Nah, kelas ini nantinya akan digunakan untuk membuat objek-objek mobil. Lalu, apa itu objek? Objek adalah contoh spesifik dari kelas yang mampu melakukan tindakan yang didefinisikan oleh kelas. Contohnya di sini kita membuat objek dari kelas mobil. Pada objek mobil 1 memiliki atribut Toyota berwarna merah dan objek mobil 2 memiliki atribut Honda berwarna hitam. Kemudian terdapat fungsi init dan fungsi str atau string. Fungsi init ini dipanggil secara otomatis setiap kali kelas digunakan untuk membuat objek baru. Contohnya di sini terdapat kelas bernama mobil. Nah, terdapat fungsi init ini digunakan untuk menetapkan nilai untuk merek dan warna pada kelas mobil. Lalu, self merek dan self warna digunakan untuk menginisialisasi atribut merek dan warna dari objek mobil. Kemudian, pada objek merek akan menampilkan output merek Toyota dan mobil warna akan menampilkan output warna merah. Kemudian fungsi str digunakan untuk mengontrol apa yang harus dikembalikan ketika objek kelas direpresentasikan sebagai string. Fungsi ini dipanggil ketika kita mencoba mencetak objek menggunakan print dan menggunakan fungsi str pada objek. Sebagai contoh di sini, ketika print dipanggil, output yang akan muncul adalah string yang didefinisikan di str ini dan akan menampilkan output seperti ini. Selanjutnya, the self parameter. Parameter self merupakan referensi ke instansi kelas saat ini dan digunakan untuk mengakses variabel yang dimiliki kelas tersebut. Parameter self ini tidak harus diberi nama self. Kita dapat menyebutnya dengan apapun yang kita mau. Contohnya di sini kita mengubah self menjadi mobilku. Dan dari ini akan menampilkan hasil output seperti ini. Kemudian kita dapat mengubah properti objek. Properti objek dapat diubah setelah objek dibuat. Contohnya kita mengubah atribut merek dari objek mobil 1 yang sebelumnya adalah merek Toyota, kemudian ini diubah menjadi merek Honda. Lalu kita dapat menghapus properti objek. Properti objek dapat dihapus menggunakan del statement. Contohnya di sini kita menghapus atribut warna dari objek mobil 1. Lalu kita dapat menghapus objek. Kita dapat menghapus objek sepenuhnya menggunakan del statement. Dan di sini contohnya kita menghapus objek mobil 1. Dan yang terakhir, the pass statement. Pass ini sering digunakan dalam pengembangan awal ketika kita ingin membuat sebuah kerangka kelas terlebih dahulu tetapi tanpa kode apapun yang perlu dieksekusi. Dan contohnya ini untuk mendefinisikan kelas mobil tanpa atribut atau metode apapun. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan Python inheritance. Dalam Python inheritance atau pewarisan adalah konsep OOP yang memungkinkan suatu kelas atau kelas turunan untuk mewarisi atribut dan metode dari kelas lain atau kelas induk. Dengan inheritance, kita dapat membuat kelas baru yang memanfaatkan kembali kode yang telah ada dengan mengurangi duplikasi dan membuat kode lebih modular. Yang pertama ada kelas person atau kelas induk. Kelas ini merupakan kelas dasar yang memiliki dua atribut, first name dan last name, dan satu metode print name. Init merupakan konstruktor kelas person yang menerima dua parameter fname dan lname yang digunakan untuk menginisialisasi atribut first name dan last name. Print name
merupakan metode yang mencetak nama depan dan nama belakang. Yang kedua, kelas student. Kelas ini merupakan subkelas dari person. Selain mewarisi atribut dan metode dari kelas person, kelas ini juga memiliki atribut tambahan, yaitu graduation year dan metode baru welcome. Konstruktor kelas student yang memanggil konstruktor kelas person menggunakan super init fname lname untuk menginisialisasi atribut first name dan last name. Selain itu, konstruktor ini juga menginisialisasi atribut graduation year. Pada metode welcome, metode ini yang mencetak pesan sambutan yang mencakup nama depan, nama belakang, dan tahun kelulusan. Lalu kita akan membuat objek student dan memanggil metode welcome. Dengan membuat objek student yang bernama X dengan nama depan Jones, nama belakang Du, dan tahun kelulusan 2022. Kita akan memanggil metode welcome pada objek X yang mencetak pesan sambutan. Yang akan menghasilkan selamat datang Don Du di kelas tahun 2022. Selanjutnya yaitu Python iterator. Iterator adalah objek yang berisi sejumlah nilai yang dapat dihitung dan diulangi satu persatu. Iterator bekerja seperti berkas yang bisa diakses secara berurutan. Iterator memungkinkan kita untuk menelusuri semua nilai dalam suatu objek tanpa harus menyimpan semuanya dalam memori sekaligus. Ada dua metode di iterator. Yang pertama iter, yang kedua next. Untuk iter ini fungsinya untuk memberikan objek iterator itu sendiri, sedangkan next itu fungsinya untuk mengembalikan elemen berikutnya dalam iterator. Untuk contoh dari iterator yaitu list, table, dictionary, dan set di Python. Berikut adalah contoh penggunaan iterator di Python dengan cara mengubah tabel menjadi iterator dan akan mengambil elemennya satu persatu yang ada di dalam. Di sini ada fungsi iter. Ini untuk mengonversi myTuple yang di dalam ini menjadi iterator. Selanjutnya next. Ini next ini untuk memanggil elemen yang ada di dalam iterator ini satu persatu sehingga menghasilkan output seperti ini secara berurutan. Ini ada 3 elemen. Jika kita memanggil next sampai tidak ada elemen lagi, itu si Python ini akan menampilkan Python iterate stop pressure. Seperti di kode saya ini ada 3 elemen. Jika saya mengambil next lebih dari 4 atau lebih dari 3, itu si Python ini akan menampilkan stop iteration karena sudah tidak ada elemen lagi yang akan dipanggil. Nah, bab yang terakhir yaitu Python polymorphism. Kata polymorphism berarti banyak bentuk dan dalam pemrograman mengacu pada metode atau fungsi atau operator dengan nama yang sama yang dapat dieksekusi pada banyak objek atau kelas. Nah, fungsi Python yang dapat digunakan pada objek yang berbeda adalah len. Untuk string len mengembalikan jumlah karakter. Nah, di sini karakter ini memiliki jumlah yang berjumlah 12 dan menghasilkan output 12. Nah, contoh yang kedua
tuple. Untuk tuple mengembalikan jumlah item dalam tuple. Ya, seperti yang kita ketahui, tuple yaitu menyimpan beberapa item dalam satu variabel. Di sini memiliki 3 item, maka menghasilkan output 3 yang merupakan jumlah dari item dalam satu variabel ini. Contoh yang ketiga yaitu dictionary. Untuk dictionary len mengembalikan jumlah pasangan kunci nilai dalam dictionary. Nah, dictionary di sini terdapat 3 dictionary, 3 kunci dan nilai. Nah, maka output yang dihasilkan yaitu 3 karena memiliki 3 kunci nilai. Class polymorphism. Polymorphism sering digunakan dalam metode kelas, di mana kita dapat memiliki beberapa kelas dengan nama metode yang sama. Misalnya, katakanlah kita punya 3 kelas, car, boat, dan plant, dan semuanya mempunyai metode yang disebut move dan memiliki output drive sail fly. Mengapa outputnya drive sail fly? Karena yang hanya dipanggil yaitu move, print drive, print sail, print fly. Inheritance class polymorphism. Nah, sekarang bagaimana dengan kelas yang memiliki kelas turunan dengan nama yang sama? Bisakah kita menggunakan polymorphism di sana? Tentu saja ya. Jika kita menggunakan contoh sebelumnya yaitu hanya memiliki 3 kelas, dan contoh di sini memiliki kelas induk yang bernama kelas Visualite dan menjadikan kelas car, boat, dan plant ini sebagai anakan kelas, turunan kelas. Nah, maka ketiga anakan kelas ini dapat menggunakan metode induk kelas ini, kelas Visualite, dan menghasilkan output ini: Ford, Mustang, Move, Ibiza, Touring 20, Sail, Boeing 747, Fly. Mengapa menghasilkan output itu? Karena di sini dipanggil brand, model, dan move. Segitu saja presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata dari kelompok kami mohon maaf. Kurang lebihnya seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.